ya pembahasan KUHP. Tolong jangan berisik ya. KUHP hari ini ya, ini teman-teman memenuhi quorum fraksi ya. Pak Hinca, Pak Rano, saya, 3 partai ya, 4-5 partai berbeda, ada pemerintah, Pak Dahanan Dirjen ya, Pak Sensi dari Badan Keahlian telah memenuhi quorum fraksi, dan teman-teman juga para Kapoksi mengizinkan kami menggelar konferensi pers ini. Intinya ini adalah update ya, dan kami ingin menginfokan ada beberapa hal yang sepertinya kurang tersampaikan dengan baik ke masyarakat ya. Tentang proses ini, proses pembahasan ini sebagaimana kami janjikan, kami ingin terbuka dan transparan di ruangan ini ya. Bab kadang-kadang kan yang undang-undang lain konselingnya di hotel ya. Karena kan perlu kerja-kerja kayak begini nih kan, konselingnya di hotel, sehingga mengundang kecurigaan kok rapatnya di hotel ya. Ya di undang-undang ini khusus, bukannya khusus, kita mau komitmen ya di sini. Tadi lalu ya, kemarin ada pertanyaan, kenapa enggak setiap perubahan langsung di-upload pasalnya ya. Saya mau ceritakan, penyusunan undang-undang kan memang begitu. Pertama rapat kerja, lalu dengan kementerian, ya kan. Lalu dibentuklah panja. Panja membahas DIM, daftar inventarisir masalah. Nah, pada saat itu semua prosesnya berlangsung live, ya, disiarkan terbuka dan live, dan sebetulnya bisa dilihat di YouTube semua update. Memang kami belum bisa mengupload, misalnya pasal A dirubah langsung diupload, kan menunggu pasal-pasal yang lainnya gitu loh. Tadinya maksud kami baru hari Senin lah selesai kerja tim perumus dan tim sinkronisasi, timus dan timsin, yang di backup oleh tenaga ahli DPR, Komisi 3, Sekretariat Komisi 3, Badan Keahlian. Lalu ada tim teknis juga ikut membackup adalah dari pemerintah di bawah Pak Dirjen, Pak Dahana ya. Kerjanya ini teman-teman lihat sendiri, laptop kita kerja simultan ya kan, mengedit, memasukkan, jadi yang tadinya dimerahin menjadi hitam, titik koma, penomoran misalnya tadinya nomor 58 menjadi 54 karena ada ayat yang dibuang. Sehingga sulit bagi kami kalau pasal disepakati langsung diupload ya sulit gitu loh. Toh ini kan belum diketok. Ya, diketoknya nanti setelah penyerahan dari timsin ke ke panja, baru panja yang anggota DPR juga ngecek lagi gitu loh. Jadi sulit kalau ini. Nah, tadi saya putuskan karena takutnya ada tuduhan macam-macam, ya sudah rapat timus dan timsin yang nggak biasanya dan nggak pernah live streaming, saya minta Pak Sensi di live streaming ya. Itu. Jadi saya nggak ngerti lagi apa yang perlu kami lakukan ya untuk memenuhi unsur transparansi. Saya minta ya, bisa nggak nih kawan-kawan nginep di sini bareng-bareng kalau misalnya sampai malam, di atas atau di bawah juga nggak apa-apa ya kan, silahkan yang mau teman-teman mengikuti proses ini gitu loh. Bermalam di sini silahkan, nanti konsumsi kami sediakan, tapi kalau uang lembur minta ke bos ya. Tapi konsumsi teh, kopi, gorengan kami siapkan ya. Nah, yang jelas nggak ada yang ditutupi. Oke. Lalu ada beberapa hal yang kami perlu luruskan ya. Ada 6 poin ya. Yang sebelum terlalu jauh kami luruskan bahwa at the end sikap kami yang akan saya umumkan ini ya. Sikap kami adalah yang saya umumkan. Yang pertama, soal pasal 90 penangkapan yang di KUHP lama disebut 1 kali 24 jam ya, lalu dibilang dirubah menjadi 7 kali 24 jam. Kesepakatannya adalah sama dengan KUHP lama 1 kali 24 jam. Ini saya bacakan ya. Pasal 90, penangkapan dilakukan paling lama 1 hari. Ya, itu 1 kali 24 jam. Bahasanya 1 hari kan 24 jam. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Saya tahu kan ada undang-undang teroris ya yang lain dari ini. Tapi
Kalau yang mengikuti KUHP adalah pasal 90 1 hari. Oke. Yang kedua, ya, disebut polisi semakin powerful karena disebut sebagai penyidik utama, ya, sebagaimana di pasal 7 ayat 5. Kami perlu sampaikan pasal 7 ayat 5, ya, bahwa pengaturan dalam KUHP baru sama persis dengan KUHP lama, tidak memberikan tambahan kewenangan kepada Polri, bahkan mengurangi kewenangan Polri dari yang diatur di KUHP lama. Karena di KUHP lama itu kan nggak ada penyidik KPK, nggak ada penyidik tipikor kejaksaan, tidak ada penyidik TNI AL, ya, penyidik tertentu, ya. Di KUHP lama tidak ada. Nah, di sini disebutkan, ya, dikecualikan gitu. Jadi Polri tetap penyidik, iya dong. Nah, namanya institusi Polri kan penyidik utamanya polisi. Istilahnya memang dulu nggak disebutkan, sekarang saya disebut penyidik utama, dipertegas. Tapi tidak ada penambahan kewenangan sama sekali. Tidak ada penambahan kewenangan sama sekali. Oke? Sebagaimana disebut di pasal 7, kewenangan penyidik A sampai I sama, ya kan? Lalu terkait dengan penyidik tertentu, ya, penyidik tertentu itu kan yang di kepolisian, di jaksa tipikor, itu bukan tetap diatur, malah bekerja sendiri, tidak berkoordinasi dengan Polri. Tidak perlu berkoordinasi dengan Polri. Jadi tidak benar Polri menjadi lebih powerful. Oke? Yang ketiga, ya, terkait laporan, ya. Kalau laporan tidak ditindaklanjuti, tidak ada aturannya, ini bahaya sekali sebagaimana disebut pasal 23 ayat 7. Pasal 23 ayat 7 mana? Ya. Kami ingin katakan di KUHP lama lebih buruk lagi. Tidak diatur kalau laporan tidak ditindaklanjuti, tidak ada aturan sama sekali. Di pasal 23 ayat 7 kami membuat aturan yang lebih progresif, ya. Dalam hal 23 ayat 7 ini, teman-teman dengar baik-baik. Dalam hal penyelidikan penyidik tidak menanggapi laporan dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak laporan pengaduan diterima, laporan dapat melaporkan penyidik atau penyelidik yang tidak menindaklanjuti laporan atau pengaduan kepada atasan penyidik atau pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam penyidikan. Ya. Itu. Lalu disebut bahwa tersangka, orang bermasalah dengan hukum, ya, tidak bisa memilih kuasa hukum. Nah, padahal ini pasal yang paling progresif nih. Saya bentar ya. Sebentar, tenang aja, Bos. Nih, keempat, jaminan hak memilih kuasa hukum sendiri tidak dijamin dalam draft KUHP baru. Rentan melegitimasi praktik kuasa hukum formalitas atau pocket lawyer. Teman-teman, di KUHP lama ini nggak diatur, nggak ada perlindungan pada untuk memilih kuasa hukum. Di KUHP baru yang kemarin kita sepakati, kita ketok pasal 134 huruf B, mana 134? Ini ya. Nih ya, 134 huruf B. Tersangka memiliki hak untuk memilih. Memilih nih, jelas nih. Menghubungi dan mendapatkan pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan. Ya. Demikian juga pasal 32 bahwa seorang tersangka harus diberitahu haknya untuk mendapatkan pendampingan advokat. Ditegaskan kembali dalam pasal 134 sampai 136. Tersangka, bukan hanya tersangka, bahkan saksi, korban, atau siapapun yang diperiksa berhak mendapat pendampingan advokat. Ya. Dan pendampingannya itu kemarin di pasal berapa tadi yang kita kemarin sebutkan di situ? Tidak hanya diam, sebutkan pasalnya. 332 mana print, Bro? 332 di ini aja, saya baca di sini. Jadi ini jauh lebih progresif. Saya bingung kalau kita malah mengagung-agungkan KUHP lama, padahal pengaturannya sudah sangat-sangat progresif. Saya mendapat ucapan terima kasih dari banyak sekali pencari keadilan.
dari banyak sekali advokat publik gitu loh. Soal pengaturan pasal advokat, berhak memilih, tersangka berhak memilih, menghubungi dan mendapatkan advokat dalam setiap pemeriksaan. Mana pasalnya? Ini yang juga mengajukan keberatan. Ya, iya makanya. Pasal 33 ayat 2 dan 3. Pasal 33 ayat 2, dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, advokat mendampingi jalannya pemeriksaan. Ini perbaikan dari norma yang diatur di KUHP Orde Baru. Ini kalau KUHP Orde Baru bunyinya begini nih, yang saya akan sebutkan, pasal 33, ini kurang lebih ya. Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, advokat dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar pemeriksaan. Nah, itu yang menjadi kunci. Kadang-kadang menghalangi advokat menjalankan tugasnya. Kami datang, ini Pak Rudi Lalo nih pengacara BH, ya kan? Ini polisinya dulu, jenderal, ya kan? Datang, kita mau ngomong, stop. Anda hanya berhak mendengar dan melihat dan mendengar pemeriksaan, lalu mencatat. Kalau sekarang itu kita potong tuh, mendengar dan melihat, mencatat kita potong, menjadi dia berhak didampingi. Lalu kita bikin ayat 2. Ayat 2 ini sangat-sangat progresif, ya. Dalam hal penyidik melakukan intimidasi dan atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap tersangka, advokat dapat menyatakan keberatan. Lalu ayat 3, keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dicatat dalam berita acara. Jadi teman-teman, kalau dibilang bahaya KUHP baru, lah yang lebih bahaya dan sedang berlaku ini KUHP lama. Sekarang Anda amit-amit cabang baik ya, kalau mendapat ketidakadilan datang ke ini kantor penegak hukum, bawa advokat, yang hampir gak ada guna. Kalau dengan KUHP yang lama, lah kok ini yang baru, yang sangat progresif, begini ingin ditolak gitu loh. Ya ini pelurusan, mungkin kurang terinformasi, salah kami juga, kami punya keterbatasan ya. Oke, lalu soal penyadapan, bahaya penyadapan sewenang-wenang. Ya Allah, astagfirullahaladzim, teman-teman kan tahu, kemarin soal penyadapan kita sepakati tidak dibahas di KUHP. Penyadapan akan dibahas di undang-undang khusus terkait penyadapan. Nanti prosesnya panjang lagi itu. Kita uji publik, minta partisipasi masyarakat. Tidak ada pengaturan penyadapan di KUHP ini. Ya. Lalu kemarin yang sudah saya klarifikasi pasal berapa yang hakim bukan tadi yang penahanan dulu. Nah, kemudian ada penahanan nih ya, teman-teman. Saya agak viral kemarin bahwa ya pasal 93 ayat 5 tentang syarat penahanan. Kita membuat syarat penahanan lebih terukur sehingga nggak gampang orang ditahan, ya. Nih, saya sebutkan ya. Pertama, syarat dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Yang pertama, mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. B, memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan. Nah, tadinya ada C, tidak bekerja sama dalam pemeriksaan. Itu kita kita sepakat untuk di drop. Huruf C, tidak bekerja sama dalam pemeriksaan, di drop, tidak ada lagi. Nah, nanti disinkronisasi ya, yang D jadi C. D, menghambat proses pemeriksaan. C, berupaya melarikan diri. F, berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti. G, melakukan ulang tindak pidana. H, terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka atau terdakwa. I, mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian yang sebenarnya. Inilah ikhtiar kami untuk membuat institusi penahanan lebih terukur. Dibandingkan dengan KUHP lama, bos. KUHP lama mengatur orang ditahan 3 hal. Adanya kekhawatiran melarikan diri, adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti, adanya kekhawatiran mengulangi tindak pidana. 3 kekhawatiran, baru khawatir aja udah bisa nahan orang di KUHP lama. Di KUHP baru dibikin terukur. Yang tadinya kekhawatiran disebut berupaya. Kalau berupaya kan harus ada tindakan yang jelas ya. Jadi
Saya bingung, disebut KUHP baru bahaya. Lah justru pengaturan di KUHP yang existing saat inilah yang bahaya. Anda bisa ditahan kalau orang khawatir. Siapa yang bisa menilai kekhawatiran? Sangat subjektif sekali. Lalu tadi yang soal penahanan sudah di-print? Mana? Mana? Belum saya sebut. Oh, bukan yang itu. Bukan yang soal hukuman lebih berat. Dihapus. Oke, lalu kemarin sempat jadi berita juga Mahkamah Agung dilarang menjatuhkan hukuman lebih berat dari putusan pengadilan sebelumnya atau judeks faksi. Pada akhirnya yang disepakati pasal tersebut dihapus, sehingga Mahkamah Agung tetap bisa menjatuhkan berbeda dengan judeks faksi. Apakah lebih ringan, apakah lebih berat, ya, tergantung pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi teman-teman, ini hari Jumat, besok hari libur Sabtu Minggu, ya. Sekarang sudah berapa pasal Pak Sensi? 130 ya, 150 pasal yang sudah disisir, namanya disisir, ya. Sudah disepakati kemarin, ngerti nggak maksudnya disisir? Ini kan penulisannya, penomorannya dirapin lagi dari awal sampai pasal 150, oke? Kita mau jangan ada salah ketik lagi ini, ya kan? Tapi kalau kawan-kawan mau lihat pasal itu kami upload di website DPR. Jadi ada 2 dokumen nih, ya. Dokumen mentah satu undang-undang yang centang perenang lah, merah, ada penomorannya berantakan, paragrafnya masih berantakan, ya kan? Masih ada yang pakai bahasa Inggris, bahasa Latin, judeks faksi, ya kan? Itu belum disinkronisasi, belum dirumuskan, belum disinkronisasi, belum disisir dengan dokumen yang sudah selesai disisir, dirapihin. 100 berapa tadi? 50 pasal. Hari Senin, ya, itu akan bekerja lagi ini, ya. Anggota DPR, kami yang anggota Timus dan Timsin hadir di sini. Tapi kan kami yang bekerja teknis dibantu mereka-mereka ini, kawan-kawan ini, staf-staf, bukan anggota DPR tapi bekerja di DPR dan di pemerintah. Bekerja, haknya di kami memantau terus. Memang misalnya setiap 100 pasal kami tunggu. Nah, hari Senin kita lihat. Karena jangan dilihat, oh kok 150 pasal, beda-beda. Kadang-kadang satu pasal panjang banget, kadang-kadang satu pasal singkat banget, gitu loh. Jadi kita belum bisa prediksi kapan selesai. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kita nggak tahu kapan bisa selesai. Kalau begitu selesai, kita akan gelar rapat. Ya, rapat itu adalah kami dijelaskan nih oleh tim yang kerja teknis, hasil sinkronisasi, lalu kami cermati lagi, teman-teman, ya, dari Timus Timsin baru kami diserahkan ke Panja. Panja kita rapat lagi, kita cek lagi, memenuhi unsur kehati-hatian, baru ke ke komisi, ya. Mungkin itu teman-teman, ya. Semoga lebih banyak informasi yang bisa disebarkan ke masyarakat. Ya, tenang aja, gitu loh. Tahu semua, ya. Jadi kami berharap, kami di sini kerja secermat mungkin, ya. Ya kalau bisa lebih cepat ya lebih baik. Itu kan prinsip yang dasar. Kita nggak ingin melambat-lambatkan, tapi kalau memang nggak bisa lebih cepat, yang penting cermat. Saya ingatkan kawan-kawan, karena ini adalah perpaduan kerja teknis, ya, dengan pelaksanaan hak konstitusional membuat undang-undang. Mungkin itu ada tambahan teman-teman? Cukup, saya kira biar tanya jawab aja. Ya, silakan. Jadi bisa dibaca ya teman-teman ya, ini ya. Mungkin itu ya dari kami ya. Terima kasih rekan-rekan, capek-capek dari MA tuh, udah sini lagi dari MA ya tadi ya. Iya ya. Terima kasih. Saya kenalin dulu lah ini ya, Pak Sensi, Kepala Badan Keahlian. Sudah ahli perancang undang-undang. Oh ya. Oh namanya ahli utama perancang undang-undang. Bapak Inosensius Sensi, ya. Mr. Hinca Panjaitan. Ya ke-13. Rano Alfat, Pak Safarudin, ya.
Pak Rudianto Lalo, Pak Dahana. Pak Dahana ini Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.